Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran saya. Alhamdulillah, tidak lupa selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu diberikan bermacam-macam kenikmatan. Salah satunya adalah kenikmatan iman maupun kenikmatan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan PJJ pada kali ini. Untuk video PJJ kali ini saya akan melanjutkan dari video yang sudah saya buat kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang pulveres, macam-macam pulveres, kemudian cara membuat serbuk bagaimana, kemudian pembagian serbuk itu apa saja. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang pembuatan serbuk yang bersifat khusus. Jadi ada serbuk-serbuk yang perlakuannya khusus ya, tidak boleh sembarang dicampur. Oke, kita langsung saja kita lanjutkan pada slide berikut ini. Oke. Kita yang pertama adalah apa yang akan kita lakukan ketika kita mendapati serbuk itu dengan bahan obat yang berupa padatan. Nah, ini ada perlakuannya ya. Jadi apa sih yang ketika kita akan mencampur serbuk, jangan sampai ketika kita mencampur akan timbul masalah ya. Misalnya ternyata setelah dicampur kok jadi lembek, kemudian setelah dicampur kok malah menggumpal ya, jadi tidak menyebar tapi malah menggumpal dan seterusnya. Nah, itu ada perlakuan khususnya. Yang pertama adalah obat yang bersifat padat. Untuk bahan obat yang bersifat keras atau berkhasiat keras yang beratnya kurang dari 50 mg, maka harus dilakukan pengenceran ya. Jadi minimal penimbangan untuk obat-obat yang berkhasiat keras itu adalah 50 mg. Kalau di bawah 50 mg, contohnya misalnya kita membutuhkan yang paling bahan yang sedikit digunakan adalah misalnya klorfeniramin maleas ya, klorfeniramin maleas, atau mungkin kalau nama dagangnya bisa CTM. Klorfeniramin maleat ini biasanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit ya, biasanya di bawah 50 mg. Sedangkan klorfeniramin maleat ini termasuk golongan obat keras ya. Jadi ketika dia di bawah 50 mg maka harus dilakukan pengenceran. Nah, pengencerannya bagaimana untuk perhitungannya? Nanti ada beberapa tingkatan ya, nanti kita akan bahas dalam waktu tersendiri karena memang harus khusus, tidak bisa dicampur. Nanti biar lebih paham ya. Jadi kalau kurang dari 50 pokoknya yang berkhasiat keras harus diencerkan. Kemudian yang kedua, kalau ada obat yang sifatnya bersifat higroskopis yang mudah menyerap uap air yang ada di udara, yang sehingga nanti akan mengakibatkan serbuk menjadi lembek, maupun yang bersifat deliquescence, yaitu kalau yang deliquescence itu lebih sangat higroskopis ya, jadi dia menyerap kelembapan di udara, di atmosfer, sehingga akan sampai pada titik larutnya sehingga dia bisa mencair. Kalau higroskopis itu biasanya hanya lembab atau mungkin lengket, atau mungkin agak ya ada lengket-lengket gitu ya. Jadi kemudian kalau yang deliquescent itu bahkan dia sampai mencair ya. Sehingga akan menjadi lengket maupun menjadi pasta apabila kontak dengan udara luar. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau higroskopis itu mampu menyerap uap udara sehingga dia menjadi lengket atau lembab. Kemudian kalau deliquescent itu dia sangat higroskopis ya. Jadi ketika dia menyerap kelembapan dia langsung mencair ya. Jadi itu lebih dari higroskopis. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Ketika ada dua bahan yang bersifat higroskopis maupun deliquescence. Yang pertama digerus di dalam mortir yang bersifat kering dan hangat ya. Jadi mortirnya itu dipanasi terlebih dahulu ya, bisa dipanaskan di water bath ya, nanti tapi kalau nanti basah dilap, kemudian atau bisa juga
dipanaskan dengan menggunakan etanol ya. Jadi mortirnya dibakar. Ya ini kalau ini sebetulnya nggak boleh ya. Mortir dibakar kemudian menjadi hangat ya. Intinya pokoknya mortirnya harus kering dan hangat ya. Tadi supaya apa? Supaya nanti ketika ada uap air yang ada di sekeliling mortir itu nanti bisa hilang. Kemudian yang kedua, bisa juga ditambah suatu absorben yang bersifat inert ya. Absorben itu penyerap yang sifatnya inert, dia tidak bereaksi atau tidak menimbulkan efek ya terhadap bahan-bahan aktif ya. Ketika dia digunakan dia tidak berefek. Contohnya misalnya magnesium oksida dan magnesium karbonat. Kemudian yang ketiga itu biasanya dibungkus dengan baik dan rapat. Tetapi biasanya kalau yang pulverized, karena kita menggunakannya kertas perkamen, maka sangat susah sekali untuk membungkus dengan baik dan rapat, karena kita tahu sendiri kalau kertas perkamen itu kan banyak sekali pori-porinya ya. Belum lagi kalau kita bungkusnya itu tidak bagus ya, nanti malah akan menjadi lembek serbuknya. Kemudian bahan-bahan yang bersifat efflorescence ya, dimana sifat efflorescence ini adalah mengandung suatu air kristal dalam jumlah yang besar. Apabila diserbuk, bahan ini atau digerus akan melepaskan air kristalnya sehingga bisa menyebabkan serbuk menjadi lembab ya. Jadi kalau bahan-bahan efflorescent ini biasanya dia mengandung air kristal dalam jumlah besar. Nah, apabila nanti ditaruh di mortir kemudian kita gerus, maka dia bisa melepaskan air kristalnya sehingga nanti serbuk yang kita buat tadi akan menjadi lembab. Cara mengatasinya adalah dengan mengganti bahan yang bersifat anhidrous atau anhidrat atau tanpa mengandung air ya. Misalnya ada chloramphenicol anhidrat misalnya, berarti dia tidak mengandung air dan seterusnya. Jadi kalau ada kata-kata anhidrat di belakangnya berarti dia tidak mengandung air. Ataupun yang kedua adalah dengan dipanaskan pada suhu tertentu sehingga beratnya menjadi konstan ya. Dipanaskan dengan tentunya suhunya harus di bawah suhu titik didihnya dari bahan tadi ya, kalau tidak nanti akan rusak ya. Dipanaskan pada suhu tertentu sehingga beratnya akan menjadi konstan. Contohnya adalah asam sitrat, asam tartar dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, apabila ada suatu bahan ketika dicampur itu akan membuat penurunan titik eutecticum ya. Jadi ketika terjadi penurunan titik eutecticum maka serbuknya akan menjadi basah atau akan menjadi lembab ya. Contohnya adalah mentol dan camphor ya. Jadi kalau mentol itu dicampur dengan yang lain itu tidak masalah, tetapi ketika mentol dicampur dengan camphor dia akan terjadi penurunan titik eutecticum atau titik lebur ya, sehingga ketika dicampur maka akan menjadikan serbuknya menjadi basah, dia akan mengalami penurunan titik leburnya. Cara mengatasinya adalah yang pertama bisa ditambah dengan suatu absorben yang tentu saja tadi absorbennya harus bersifat inert atau tidak bereaksi terhadap zat aktif. Contohnya misalnya magnesium oksida, magnesium karbonat. Caranya bagaimana? Kalau misalnya kita mau menambah absorben, ya itu tadi. Misalnya magnesium yang kita gunakan magnesium oksida. Nah, magnesium oksida ini dicampurkan dulu kepada mentol ya. Jadi mentol kemudian digerus kemudian ditambahkan magnesium oksida, kemudian kita sendirikan dulu ya. Magnesium oksidanya kita bagi dua, kemudian setelah itu baru camphor kita tambahkan sebagian lagi dengan magnesium oksida, kita gerus ya. Setelah mungkin baru kita campurkan dengan campuran yang pertama tadi, mentol dan magnesium oksida, baru nanti digerus bersama-sama sampai homogen. Tujuannya untuk apa? Kenapa harus dipisah? Karena apa? Karena mentol tadi yang misalnya ini partikelnya mentol, kemudian kita gerus bersama magnesium oksida, jadi partikel mentol ini sudah dilapisi oleh magnesium oksida, jadi sudah dikelilingi oleh magnesium oksida. Sebegitu juga dengan camphor ya. Camphor kita gerus sendiri bersama dengan sebagian magnesium oksida, jadi camphor sudah terlapisi oleh magnesium oksida. Nah, kalau sudah terlapisi oksida, maka ketika mentol
partikel mentol ketemu partikel camphor, dia tidak akan campur karena masing-masing sudah ada pembatasannya. Jadi masing-masing sudah ada pelapisnya. Kemudian yang kedua, bisa diberikan secara terpisah, tetapi diberi keterangan keduanya harus diminum bersama-sama. Nah, ini bisa salah satunya seperti ini. Tapi perlu digarisbawahi, kadang ini nanti kalau misalnya takutnya itu kelupaan ya, yang satu diminum, yang satu tidak, atau mungkin yang satu sudah diminum 2 kali, yang satu baru diminum sekali, dan seterusnya ya. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, kalau diberikan terpisah maka harus ditekankan bahwa harus diminum bersama-sama. Kemudian yang ketiga, boleh atau dibiarkan terbentuknya suatu titik eutektikum ya. Jadi mungkin kita membutuhkan campuran mentol dan camphor dalam bentuk cair ya. Jadi memang dibiarkan, ya nggak apa-apa, misalnya mentol ketemu camphor, campur ke biar nanti kita mencair, karena memang tujuan kita supaya mereka ketika kita mencampur mentol dan camphor itu supaya cair. Nah, itu mungkin tujuannya khusus ya. Tapi kalau kita pengennya misalnya menjadi serbuk bedak tabur ataupun bedak yang lain, nah itu kan nggak boleh kalau bedak itu basah. Nah makanya kita harus bisa tambah dengan absorben. Tapi kalau kita memiliki tujuan khusus supaya keduanya mencair, nah itu bisa jadi. Serbuk dengan bahan padat. Yang pertama, serbuk halus sekali, contohnya misalnya belerang, kemudian iodoform ya. Belerang itu baunya khas, kemudian iodoform juga baunya khas. Serbuk sangat halus dan berwarna, contohnya misalnya rifampicin, dia warnanya merah, karboasorben warnanya hitam, dan stevia pentasulfidum warnanya merah ya. Serbuk halus berkhasiat keras, contohnya ada luminal dan atropin sulfas ya. Biasanya kalau kita menggunakan atropin sulfas itu butuhnya itu sangat sedikit, sehingga kita memerlukan adanya tadi pengenceran ya. Pengencerannya pun bertingkat. Kemudian serbuk hablur dan kristal, contohnya kampor, asam salisilat, asam benzoat, naptol, mentol, kalium iodida, dan garam bromida ya. Jadi kalau serbuk halus sekali biasanya ada perlakuan khusus. Kemudian kalau yang berwarna dan halus itu biasanya kita lapisi dulu mortirnya dengan menggunakan bahan tambahan yang inert, misalnya laktosa, kemudian sakarum laktis ya. Kalau yang berkhasiat keras tapi jumlahnya sedikit, biasanya kita tadi pengenceran. Kalau yang hablur dan kristal, misalnya kamfor, asam salisilat, ini biasanya kita mencampurnya, sebelum dicampur kita tetesi dulu dengan menggunakan etanol dengan kadar yang tinggi. Oke, kemudian bahan obat yang berbentuk setengah padat atau semi padat. Yang pertama, kalau bentuknya ekstrak kental, yaitu bahan obat dalam mortir hangat dilarutkan dengan pelarut yang sesuai, kemudian ditambah dengan suatu pengering yang bersifat inert ya. Jadi kalau bahannya ekstrak berupa ekstrak kental, bahan obat dicampur pada mortir hangat ya, kemudian dilarutkan dengan pelarut yang sesuai, kemudian ditambahkan pengering yang sifatnya inert, bisa menggunakan laktosa, bisa menggunakan amilum, bisa menggunakan sakarum laktis dan sebagainya. Contoh bahannya ada ekstrak beladon, ada ekstrak hyoscyamine, kemudian biasanya kalau ekstrak ini biasanya mengandung alkohol dengan kadar 70% ya. Jadi ekstrak beladon maupun ekstrak hyoscyamine biasanya mengandung alkohol dengan kadar 70%. Kalau yang kadarnya 90% itu biasanya ekstraknya adalah ekstrak cannabis indica ya. Ekstrak cannabis indica menggunakan alkohol 90%. Nah, untuk pengering tadi yang sifatnya inert ya, tadi bisa menggunakan amilum, laktosa, atau sakarum laktis. Kemudian kalau yang kedua adalah adobs lanai atau lemak bulu domba. Nah, kemudian selain adobs lanai ada vaselin. Kalau jumlahnya sedikit, maka bisa ditambahkan dengan pelarut organik, kemudian baru
dikeringkan dengan menggunakan bahan pengering, ya, pelarut organik. Kemudian kalau jumlahnya besar itu bisa dileburkan di atas water bath, ya, di atas penanas air. Kemudian baru ditambah dengan bahan pengering, ya. Jadi kalau yang ada selane maupun vaselin jumlahnya kalau sedikit itu bisa langsung ditambahi dengan pelarut organik. Kemudian kalau yang sifatnya berupa cair, yang pertama kita misalnya menggunakan tinktur. Tinktur itu dibagi menjadi dua. Kalau sifatnya obatnya tadi tahan terhadap pemanasan, maka kalau jumlahnya kecil bisa ditaruh di atas mortir panas, kemudian digerus di atas mortir panas, kemudian baru ditambah dengan bahan pengering, ya. Kalau jumlahnya terlalu besar, maka harus diuapkan dulu di atas water bath sampai terbentuk suatu massa yang lebih kental, ya, jadi agak lebih pekat. Kemudian baru ditambah dengan bahan pengering, ya. Ini kalau bahannya sifatnya tahan terhadap pemanasan. Kalau tidak tahan terhadap pemanasan, maka obat-obat yang berkhasiat tadi bisa diganti dengan komponen-komponennya, ya, dimana komponen-komponennya tadi bisa diambil komponennya saja tanpa diambil bahan cairnya. Misalnya ada IODI, kemudian ada Solusio, Campora, Spiritosa. Kemudian apabila tidak bisa diganti, maka kalau jumlahnya kecil langsung saja ditambahkan karena jumlahnya kecil, nggak masalah. Tetapi kalau jumlahnya terlalu besar, maka harus diuapkan dulu di atas water bath, ya, sehingga menjadi tapi yang digunakan suhunya adalah suhu yang rendah, karena nanti takutnya ketika suhunya terlalu tinggi obatnya tidak tahan terhadap pemanasan, maka akan bisa merusak fungsi dari atau khasiat dari obat tadi, atau bisa merusak dari sifat fisika kimia dari obat tadi. Kemudian setelah terbentuk massa yang agak kental baru ditambahkan pengering. Contohnya ada tinktur valeriana. Kemudian yang kedua, kalau obat tadi yang bersifat kalau obatnya berupa ekstrak cair, kalau tadi yang pertama kan tinktur. Kalau obatnya yang berupa ekstrak cair, proses pengerjaannya sama dengan tinktur. Apabila tahu bobot sisa keringnya, bisa diganti komponen keringnya. Contohnya misalnya ekstrak nami porsiane liquid, ya, sisa keringnya 25% bisa diganti dengan bentuk kering dengan berat 25%. Kemudian yang ketiga yaitu bahan cair yang bersifat non alkoholis. Contohnya misalnya liquor arenicalis fowleri mengandung 1% H2O3. Apabila jumlahnya kecil maka langsung ditambahkan. Kemudian apabila jumlahnya besar bisa diuapkan pada water bath atau penanas air sampai beratnya menjadi sepertiganya. Kemudian baru ditambahkan dengan bahan pengering. Tidak boleh diganti dengan H2O3 karena absorpsinya sangat berbeda, ya. Jadi kalau jumlahnya besar ya harus diuapkan dulu sampai beratnya menjadi sepertiga bagian. Kemudian minyak atsiri dalam Elaeosakara, ya. Kalau ada minyak atsiri, karena minyak atsiri itu tentu saja sifatnya adalah mudah menguap, maka salah satunya adalah dengan membuat dalam mencampurkan minyak atsiri dalam sakarum laktis, namanya adalah Elaeosakara, yaitu campuran antara gula dan minyak atsiri dengan perbandingan setiap 1 tetes minyak atsiri itu dicampur dengan sakarum laktis sebanyak 2 gram, ya. Setiap 1 tetes minyak atsiri dicampur dengan sakarum laktis sebanyak 2 gram. Kalau misalnya kita mau membuat Elaeosakara sebanyak 4 gram, berarti berapa saja bahan yang kita butuhkan, sakarum laktis maupun minyak atsiri? 4 gram, ya, 4 gram. Tadi di keterangan setiap 1 tetes 2 gram. Setiap 1 tetes minyak atsiri
itu dicampur dengan 2 gram sakarum laktus. Nah, kalau kita bikinnya 4 gram berarti gimana? Ya berarti kita membutuhkan 2 tetes minyak atsiri dicampur dengan 4 gram sakarum laktis ya. Jadi seperti itu. Pokoknya setiap 2 gram itu 1 tetes, 2 gram 1 tetes dan seterusnya. Contohnya apa? Misalnya Elaeosakara funiculi ataupun Elaeosakara anisi dan seterusnya. Kemudian serbuk dengan ekstrak ya, serbuk dengan ekstrak. Kalau ekstraknya berupa ekstrak kencur, ekstraknya berupa ekstrak kering, bisa dicampur biasa dengan serbuk dengan zat padat halus. Contohnya ada OPI extractum, strychni extractum ya. Kalau berupa ekstrak kental atau ekstrak spisum, ya, bisa dicampur dengan mortir panas dengan menggunakan sedikit penambahan pelarut, kemudian baru ditambahkan zat tambahan yang berfungsi sebagai pengering, misalnya laktosa atau amilum maupun sakarum laktis. Nah, contohnya apa? Biasanya ada belladonna extractum, ada hyoscyamine extractum, ada cannabis indica, kemudian valeriane, kemudian ada ekstrak filicis ya. Kemudian ada kalau misalnya berupa ekstrak cair atau extractum liquidum ya, dicampur dengan membuat serbuk seperti pada pembuatan tinktur ya. Contohnya ekstrak Rhamni pursiane, kemudian ekstrak hydrastis liquid. Kemudian cara pembuatan serbuk ya, cara pembuatan serbuk. Kalau kita menggunakan cara kering, biasanya serbuk dikeringkan kemudian dihaluskan, kecuali asam sitrat. Kenapa tadi? Karena asam sitrat tadi sifatnya ada efloresen, jadi dia mengandung air kristal, sehingga kalau digerus dia akan mengeluarkan air kristal ya. Serbuk dikeringkan dan dihaluskan, kemudian dicampur asam sitrat, panaskan 100 derajat Celcius ke dalam oven ya. Berarti asam sitratnya tidak boleh digerus, yang lainnya boleh ya. Kemudian setelah dicampur, kemudian dipanaskan di atas 100 derajat, kemudian asam sitratnya karena dipanaskan tadi akan melepaskan air kristal serbuk ya, sehingga akan menjadi lembab dan membentuk pasta. Kemudian bisa digranul dengan menggunakan ayakan nomor 6, kemudian baru dikeringkan dengan menggunakan suhu 50 derajat Celcius. Kemudian yang kedua dengan menggunakan cara basah ya, bisa dibasahi dengan menggunakan alkohol dengan kadar tinggi, yaitu kadar 95%. Semua serbuk dicampur ya, setelah dicampur baru ditambahkan dengan alkohol 95% sedikit demi sedikit, kemudian diaduk, kemudian sampai terbentuk massa dalam bentuk granul. Kemudian baru diayak dengan menggunakan ayakan nomor 6, kemudian baru dikeringkan pada suhu 50 derajat Celcius. Oke, kita masuk sekarang ini. Penambahan tablet dalam resep serbuk. Apabila ada zat aktif, maka bisa diambil zat aktifnya saja. Contohnya misalnya tablet paracetamol. Nah, berarti zat aktifnya apa? Paracetamol. Kalau misalnya kita punya paracetamol yang berupa serbuk, nah bisa diambil berupa zat aktif paracetamol serbuk saja daripada kita menggunakan paracetamol tablet. Karena di dalam paracetamol tablet itu tidak hanya isinya paracetamol saja, ada bahan pengisi, ada bahan pelicin dan seterusnya. Nah, kalau ada zat aktifnya ya bisa diambil zat aktifnya saja tadi dalam bentuk serbuk. Kemudian apabila tidak, maka harus salah satunya adalah harus digelus dulu ya. Jadi jangan langsung digerus jadi satu. Misalnya ada paracetamol tablet, kemudian ada CTM tablet ya. Jadi sama-sama bentuknya tablet, tetapi karena ukurannya berbeda, maka harus masing-masing harus digerus terlebih dahulu. Paracetamol tablet digerus sendiri, CTM tablet digerus sendiri ya. Baru kemudian setelah ukuran partikelnya hampir sama, baru nanti dicampurkan jadi satu, seperti itu. Jadi nggak boleh misalnya paracetamol tablet, CTM tablet campur ke dalam mortir langsung digerus bareng, itu nggak boleh ya. Apabila terdapat pecahan dalam jumlah tablet, misalnya 3/4 tablet, setengah tablet, ataupun sepertiga tablet, maka salah bisa diatasi dengan menimbang dalam perbandingan. Misalnya ya,
CTM 1/6 tablet, berarti setiap berat satu tabletnya adalah 200 mg ya, 1/6 ya, 1/6 tablet, pada satu tablet CTM itu beratnya 200 mg. Ini misalnya saja. Ambil satu tablet ya, kemudian gerus tersendiri, kemudian setelah halus baru ditambahkan sakarum laktis sampai beratnya campuran tadi menjadi totalnya menjadi 600 mg, kemudian gerus sampai homogen. Kemudian dari campuran itu baru diambil 100 mg campuran ya. Bingung? Oke, saya tunjukkan misalnya berat satu tabletnya itu 200 ya, 200 berat CTM tablet 200. Kita ambil, padahal kita hanya butuh 1/6 saja. 1/6 kalau kita motol dari 6 itu kan kayaknya kesusahan ya. Kalau mungkin kalau setengah kan tinggal bagi 2 misalnya, ataupun 1/4 mungkin ya, 1/4 agak susah karena kita membaginya menjadi 4. Yang paling gampang memang setengah. Nah kalau misalnya kita butuhnya CTM tablet 1/6, nah kita akan kesusahan. Maka salah satunya adalah dengan mengambil tadi satu tablet CTM yang beratnya kira-kira 200 mg misalnya. Kemudian kita gerus terlebih dahulu sampai halus. Kemudian baru ditambahkan sakarum laktis. Nah CTM-nya tadi kan 200. Kemudian kita tambahkan sakarum laktis sampai totalnya semuanya menjadi 600. Berarti sakarum laktis yang kita butuhkan berapa? Ya tinggal 600 dikurangi 200 ya. Berarti sakarum laktisnya kita butuhnya 400. Jadi 200 tablet, beratnya tablet CTM kita sudah gerus, kemudian ditambahi sakarum laktis 400 mg, jadinya 600 tuh, 200 tambah 400, nah ini jadinya 600. Kemudian kita gerus. Nah dari 600 campuran ini tadi kita timbang sebanyak 100 mg ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk materi PJJ kali ini kita cukupkan sampai sini. Nah ini nanti ada latihan kalau seperti ini dan seterusnya. Sebelum masuk sini nanti akan saya berikan tentang pengenceran ya, pengenceran dan kalau memang memungkinkan adanya tatap muka, nanti kita tatap muka aja dah ya. Jadi karena memang kalau kita ngitung dosis kemudian ada pengenceran, itu kalau tidak dijelaskan secara tatap muka itu akan sangat sulit sekali ya, akan sangat sulit dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu diberikan keimanan, diberikan kesehatan untuk bisa terus dalam mengikuti kelas pembelajaran ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.